Bismillah, kita akan belajar tentang kesempurnaan akal. Kesempurnaan akal. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Setiap manusia itu dibekali dengan yang namanya akal. Hari ini kita akan bahas akal manusia yang sempurna menurut agama Islam. Saya tidak membahas teori-teori yang disampaikan oleh orang-orang yang ada di server sebelah. Saya tidak mau ikut campur atau ngebahas teori-teori tentang akal yang itu disampaikan oleh orang-orang yang dia tidak kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah atau tidak menjadikan Islam sebagai tolak ukurnya. Nah, hari ini kita akan belajar mengetahui akal yang sempurna menurut Islam. Akal yang sempurna menurut Allah dan dicintai oleh Rasulullah SAW. Tentu kita sebagai seorang Muslim mengharapkan kita salah satunya yang punya akal yang itu dicintai oleh Rasulullah. Yang akal kita itu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita akan belajar itu dan kita akan ketahui itu. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran bagi kita untuk semangat menciptakan, mengarahkan dan mengistiqomahkan akal kita untuk menjadi akal yang diridhoi oleh Allah dan dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keterangan ini saya ambil dalam sebuah kitab, namanya Kitab Nashaihul Ibad, karangan ulama Nusantara, ulama Indonesia, yakni Imam An-Nawawi Al-Bantani. Di dalam kitab Nashaihul Ibad, bab yang kedua, maqalah yang ke-20. Wal maqalatu al-ishrun. Adapun maqalah yang ke-20, kila bahwasanya pernah disampaikan ikmalul aqli, sempurnanya akal. Ittiba'u, mengikuti ridwanillah. Sempurnanya akal seorang, akal manusia, apabila akal itu mengikuti ridhonya Allah Subhanahu wa taala, wajtinabu sukhatihi, dan menjauhi apa-apa yang Allah murkai. Nih, kita punya akal. Maka ketika kita ingin menjadikan akal kita dicintai oleh Rasulullah, akal kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus berkomitmen. Kita harus membuktikan bahwa akal kita selalu mengikuti kepada apa-apa yang Allah ridhoi. Akal kita harus mampu menjauhi apa-apa yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menyuruh salat, kita salat. Allah menyuruh kita puasa, kita puasa. Allah menyuruh kita haji, kalau kita ada rezeki, ada uang, berangkat haji. Allah menyuruh kita taklim, ngaji, ya kita ngaji. Buktikan akal kita ini, ya, pikiran kita ini selalu menuju kepada hal-hal yang Allah ridhoi. Dan jangan lupa, ketika kita sudah mampu mengerjakan apa-apa yang Allah ridhoi, maka akal juga harus kita arahkan untuk mampu menjauhi, meninggalkan apa-apa yang Allah murkai. Allah murka kepada kita kalau kita tidak sholat. Allah murka kepada kita kalau kita enggak baca Quran. Allah murka kepada kita kalau kita egois
Ada saudara kita, tetangga kita, anak yatim yang enggak makan, kita makan enak. Itu namanya egois. Allah murka sama kita. Kita punya harta tidak digunakan untuk membantu orang, maka Allah murka kepada kita. Nauzubillah. Maka akal kita, ya, kalau seperti itu, maka akal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu merupakan bukan akal yang sempurna di dalam Islam. Oleh karena itu, ketika Allah memberikan kita akal yang normal, akal yang sehat, maka kita punya sesuatu yang harus kita buktikan kepada Allah agar akal kita ini akal yang dicintai oleh Rasulullah, yakni dengan mengerjakan apa-apa yang Rasulullah sudah contohkan kepada kita, mengikuti yang Rasulullah pernah lakukan. Tentu bertahap, jangan langsung yang berat-berat, yang ringan-ringan dulu, yang mudah-mudah dulu. Jadi jangan ada dalam pikiran kita, ini kan cuman sunnah, dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan nggak apa-apa. Jadi saya nggak harus nih mengerjakan ini. Hati-hati. Kata-kata seperti itu seperti meremehkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nauzubillah summa nauzubillah. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.